Halo Kak Siska, selamat malam. Halo Dan, selamat malam. Wow, sangat senang bisa lihat Kak Siska. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ya Kak ya. Ya, long time no see ya. 10 tahun Long ya? time no see. 10 tahun ya? Nggak lah, nggak nyampe 10 tahun. Terakhir kan aku yang momen apa itu ya, melarikan diri ya setelah lulus. Oh, pernah ya jadi Yunus ya? Melarikan diri ke saat ya? Iya, 3 hari di rumah Kak Siska sama Mas Tito. Oh iya, betul-betul. Ingat-ingat. Mm-mm. Itu momen yang nggak pernah aku lupain sih Kak Siska. Soalnya itu kan dalam masa-masa bimbang. Hmm, pernah bimbang juga ya? Oke, Hmm. pernah Kak Siska. Bagaimana kabarnya Kak Siska? Ya, sehat, puji Tuhan, di tengah pandemi tetap sehat. Oke, tunggu sebentar. Oke, selamat malam untuk Kak Siska dan juga seluruh teman-teman yang sudah join di dalam channel IG Live GKY Kebon Jeruk. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik mengenai jodoh di tanganku atau di tangan Tuhan. Tentu tema ini sangat uh, menarik, terus mungkin bisa membakar suasana hati kita di malam yang dingin ini. Dan waktu saya sampaikan tema ini ke Kak Siska berespon, wah ngeri rek, wah dengan logat Malang yang sudah lama saya rindukan tidak pernah dengar di Palembang. Baik, sebelum kita akan bersama-sama mulai topik malam hari ini, teman-teman bisa lihat di bagian pin komen yang ada di bawah tema kita, lalu kemudian IG dari Kak Siska ada 2, dan juga teman-teman bisa add IG Kak Siska yang ada di sana, dan jika ada pertanyaan bisa langsung DM ke Kak Siska kalau pertanyaan itu mungkin dirasa sangat personal begitu, atau ke GKY Pos Kebon Jeruk. Baik, sebelum kita akan bersama-sama memulai talk show kita malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama berbincang dan ngobrol mengenai satu tema yang dekat dengan kehidupan kami. Tuhan yang boleh menolong setiap pembicaraan kami secara khusus untuk Kak Siska yang akan membawakan materi, biar Tuhan yang juga boleh pakai, Kak Siska boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang melihatnya. Kami juga menyerahkan untuk jaringan koneksi internet kami, biar Tuhan yang juga boleh sertai, agar acara malam hari ini juga boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu, demi Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Amin. sebelum kita akan mulai, saya ingin perkenalkan sedikit profil pembicara kita malam hari ini. Namanya, seperti yang sudah kita lihat, Francisca Riswandani. Saya biasa panggil Kak Siska, kalau mau dipanggil Guru Injil Siska, nggak apa-apa, atau Lause, Cuantau, nggak apa-apa. Beliau melayani di Perkantas Malang, dan sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Untuk perkenalan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa langsung ngobrol secara pribadi atau add IG dari Kak Siska. Nah, Kak Siska, sebelum kita akan bahas topik ini, saya ingin menceritakan sedikit nih, begitu ya, mungkin kegelisahan-kegelisahan yang sempat diobrolkan atau disampaikan oleh beberapa rekan ke saya mengenai tema malam hari ini. Jadi, suatu kali saya pernah bertemu dengan seseorang nih, Kak Siska. Dan kemudian orang tersebut mengatakan dengan nada yang semangat bahwa Tuhan pasti akan menyediakan jodoh terbaik untuknya. Namun orang tersebut kemudian tidak berbuat apa-apa, nggak melakukan apa-apa, tidak merubah penampilannya, tampilannya masih seperti biasa, selengean, amburadul, tanda kutip begitu ya, dan lain sebagainya. Atau pernah juga saya menjumpai begitu ya, ada yang berkata bahwa jodoh itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan Tuhan, dan murni hanya pencarian kita nih, usaha kita sebagai manusia untuk mendapatkan jodoh itu.
Nah, kalau menurut Kak Siska sendiri memandang dua permasalahan ini bagaimana Kak Siska? Iya, iya. Em, Mungkin sebelum saya berpendapat, kita kembali melihat ya, sebenarnya apa sih definisi jodoh begitu, sehingga Hmm, bisa bilang itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia begitu ya. Nah, saya coba oke. searching kalau di KBBI, jodoh itu artinya adalah seseorang yang cocok untuk menjadi suami atau istriku begitu ya. Nah, kalau Hmm. berdasarkan kasus yang tadi aku panggil Daniel gitu ya, atau cuma Boleh aja Mona. nggak apa-apa Kak Siska. Iya, Kalau tadi DT, keren nama bekennya sih DT ya. ya HDT. Kalau DT bilang ada orang yang mengatakan bahwa dia percaya, meyakini sepenuhnya bahwa jodoh itu didatangkan oleh Tuhan. Eh, Hmm. dan itu pasti cocok dan itu pasti pas untuk dia tanpa dia perlu berusaha atau melakukan apapun. Nah, kalau dikombinasi begitu ya dari KBBI yang bilang bahwa jodoh itu adalah orang yang cocok menjadi suami atau istrinya. Nah, dengan kasus orang pertama itu artinya bahwa kalau saya paraphrase ya, artinya begini, bahwa orang yang cocok menjadi suami atau istriku itu adalah orang yang dipilihkan oleh Tuhan tanpa dia Hmm. harus mengupayakan sama sekali begitu ya. Nah, mundur sedikit ya. Kalau jodoh itu adalah orang yang cocok menjadi suami dan istrinya, kalau dalam hemat saya itu artinya sebelum dan setelah menikah begitu. Bukan hanya Hmm. pergumulan apakah ini jodoh dari Tuhan atau enggak itu bukan hanya saat kita mencari proses menemukan sampai akhirnya kita menikah terus oke, udah cocok nih ini jodohku begitu ya. Tapi cocok itu bagiku adalah juga setelah menikah itu tetap cocok begitu. Jadi yang cocok menjadi suami atau istri itu adalah sebelum menikah dan setelah menikah sampai mati itu tetap cocok begitu. Nah, kalau balik lagi ya, kalau digabungkan dengan kasus yang pertama, artinya eh, suami atau istri yang cocok bagiku sebelum atau setelah menikah adalah Allah yang mengaturnya. Jadi Allah itu pemberi yang aktif dan manusia itu pasif aja menerima kan begitu ya. Nah, Hmm. kalau yang satunya yang mengatakan bahwa orang yang cocok menjadi suami istriku itu akulah yang menentukannya. Allah nggak terlibat sama sekali. Allah itu ada di luar sana dan aku menjadi pengusaha yang aktif untuk mendapatkannya. Nah, permasalahannya akan muncul teman-teman kalau misalnya orang yang pertama itu ya, yang mengatakan jodoh itu datangnya dari Tuhan dan aku pasif pasif aja. Ya, itu bagiku bahaya karena ini bisa disebut satu kebenaran yang setengah, yang gak lengkap, dan akhirnya menjadi fatalis begitu. Nah, kita memang meyakini ya Allah itu menyediakan segala sesuatu. Ya, itu baik. Tetapi bahwa mengatakan manusia nggak harus berusaha dan mengambil perannya itu nggak benar begitu. Karena sejak awal Allah menciptakan manusia, Allah sudah memberikan perintah itu selalu aktif, beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah, taklukkanlah, begitu kan? Jadi apa? Allah tidak pernah ketika merencanakan sesuatu itu kemudian dia menjadi penulis sutradara skenario yang manusia tidak berperan di dalamnya sama sekali begitu. Ya. Hmm. Nah, yang kedua, kalau kita meyakini bahwa Allah sudah menyediakan jodoh yang terbaik, ya, dan tidak ada campur tangan manusia, ini sebenarnya bukan konsep Kristen sih kalau menurut saya ya.
Ini bukan konsep Hmm. Kristen, ini seperti sebuah konsep takdir yang ada di agama-agama lain ya. Takdir itu artinya bahwa kalau jodoh itu di tangan Tuhan, Tuhan itu sudah menulis satu nama buat kita dan pasti orang itu akan dikasih ke kita. Mau kita menolak atau mau kita nggak ngapa-ngapain itu pasti akan datang gitu. Gitu. Hmm. Nah, konsep takdir itu apa sih gitu kan? Serangkaian peristiwa yang telah diatur sebelumnya dan itu di luar kendali manusia. Nah, cenderungnya memang respon manusia yang meyakini bahwa ada takdir, ada jodoh di tangan Tuhan, dan kita nggak perlu ngapa-ngapain. Itu memang respon pada umumnya begitu. Hanya berserah. Hmm. Kalaupun kita menolak atau kalaupun kita berusaha, Allah sudah menetapkannya. Jadi ngapain berusaha gitu kalau Allah sudah akan mengirimkannya untuk kita begitu ya. Ini termasuk fatalisme ya, fatalisme. Bukan pemikiran Kristen. Nah, saya pikir agak bahaya juga kalau kita berpikir begini ya. Kenapa? Karena Alkitab sendiri mengajarkan bahwa kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Salah satu atribut yang dikasih ke kita itu kan akal budi. Akal budi, bernalar, punya kehendak gitu. Nah, kalau konsep takdir atau jodoh di tangan Tuhan itu akan menganulir akal budi kita. Kita nggak perlu pakai akal budi kita, nggak perlu pakai kehendak baik kita yang sudah diberikan Tuhan, karena semuanya akan diatur oleh Tuhan gitu. Bahkan kalau kita mati jadi pencuri itu pun sudah takdirnya Tuhan. Terus ntar ada Ya. penghakiman, terus Tuhan bilang, kenapa kau mencuri? Ya, aku hanya sebagai korban skenariomu Tuhan gitu, karena aku sudah ditakdirkan menjadi pencuri kan gitu. Nah, jadi ini akan menganulir segala anugerah yang Tuhan udah kasih ke kita, akal budi, hikmat, demikian. Dan juga akan menganulir seluruh hukum-hukum Tuhan gitu kan. Tuhan memberikan hukumnya dan kemudian manusia kan diberikan kehendak bebas untuk mentaati atau enggak gitu. Kalau semuanya ditakdirkan oleh Tuhan, maka penghakiman itu nggak perlu ada gitu. Bahkan kita tinggal ngejalani. Kenapa kamu mencuri? Aku sudah ditakdirkan begini gitu. Jadi seakan hukum Tuhan itu menjadi sesuatu yang ya skenario buatan begitu kan. Nah, ini fatalisme kalau menganut ini dalam praktek hidup yang lebih luas lagi bisa jatuhnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua orang yang kedua itu mengatakan bahwa yang cocok menjadi suami dan istriku itu akulah yang menentukannya. Allah nggak terlibat sama sekali. Nah, ini memang ada di antara orang-orang Kristen itu yang berpikir demikian begitu ya. Nah, ada juga satu pandangan itu yang namanya deisme. Deisme yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan, habis itu Allah itu pergi, cuma lihat dari jauh gitu kan. Nah, sama juga kalau misalnya ini diterapkan di dalam perihal pencarian jodoh ini ya. Itu mereka bisa bilang Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana mereka bersatu dan menjalani kehidupan bersama itu diserahkan sepenuhnya kepada manusia gitu. Nah, tentunya hal ini nggak tepat ya, karena Alkitab juga menyatakan bahwa Allah bekerja sampai dengan hari ini. Dia berdaulat dan dia memberikan rencana pribadi kepada setiap kita masing-masing. Gitu. Nah, masalahnya begini ya. Kita berpikir bahwa apakah jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia begitu. Bukankah Allah itu berdaulat dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa dia merancang hari-hariku begitu ya. Nah, rancangan Allah memang ada untuk kita, tapi jangan kita membayangkan bahwa rancangan Allah itu seperti buku agenda yang detail begitu ya. Siska, hari ini tanggal 13 September kamu pagi akan sarapan soto, siang kamu akan makan pecel gitu. Kamu akan pakai baju pink di jam sekian dan sebagainya begitu ya. Kamu akan ketemu orang ini dan itu, sedetail itu begitu sehingga ada orang Kristen bisa berpikir bahwa kedaulatan dan ketetapan Allah itu semutlak sedetail itu, termasuk dalam hal jodoh begitu ya. Nah, tidak demikian begitu. Rancangan Allah itu memang ada untuk kita, tapi itu adalah sebuah rancangan besar
di mana di dalamnya ketika kita mau menggenapkan rancangan itu, Allah tetap menghargai dan melibatkan ya kehendak bebas manusia, akal budi, hikmat, pertimbangan yang sudah Allah berikan sejak semula ya. Sehingga kita bisa mentaatinya atau menolaknya. Gitu. Rancangan Allah untuk kita ya. Nah, termasuk di dalam jodoh ini, sebenarnya jodoh itu pasangan ya, kalau boleh aku ganti kata yang lebih tepat, pasangan hidup itu Allah memang merencanakannya di dalam garis besar rancangan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih, menimbang, mencari, menentukan, memutuskan siapa yang akan kita nikahi. Jadi Allah memiliki rencana dan manusia melakukan kehendak bebasnya di dalam kehendak bebas yang bertanggung jawab. Begitu. Kurang lebihnya gitu. Dan kepanjangan nggak sih aku ngomongnya? Nggak kepanjangan Kak Siska. Semuanya jelas. Aku catat semuanya ini Kak Siska. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi Kak Siska, tadi Kak Siska juga aku ada sedikit tulis bahwa berarti peran Allah di dalam hal pasangan ini juga soal merencanakan. Jadi ada rencana ilahi yang memang Tuhan berikan begitu ya. Oke. Jadi Kak Siska, bagaimana caranya kita untuk bisa tahu, maksudnya rencana Tuhan dalam hidup saya secara khusus di bagian asmara begitu, atau soal mencari pasangan ini bagaimana begitu supaya saya bisa tahu nih gitu. Ya, supaya kita tahu kita nih ada jodohnya nggak sih gitu ya. Iya, itu kan aduh ini bagaimana ini? Biasanya yang laki-laki tak suruh hitung tulang rusuknya genep atau ganjil gitu. Kalau genep berarti dia nggak nikah. Aku kayaknya ini lengkap nih Kak Siska. Kan harus ganjil karena hilang satu kan. Iya, iya. Nah, rancangan besar Allah itu memang kita bisa melihatnya di Kejadian 1 dan 2 ya. Allah berinisiatif untuk merancang penyatuan dua manusia, laki-laki dan perempuan ya. Jangan Bambang dan Eko atau Eva dan Esther ya. Laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Sehingga ketika Allah merencanakan itu, di dalam diri kita itu ada natur ya untuk longing for somebody gitu. Kan buat untuk cari pasangan itu kan nggak perlu diajarin kan, tapi natural aja lah keluar gitu. Memang aku kok pengen punya pacar, aku pengen menikah dan sebagainya itu karena memang ketika Allah merancang ya dia sudah menaruh di dalam hati kita hasrat ya untuk bersatu dengan orang lain. Nah, tapi Alkitab juga mencatat bahwa manusia itu punya pilihan terhadap rancangan Allah itu. Jadi bisa yes or no. Nah, seperti dikatakan Yesus di dalam Matius 19 ayat 12 ya, ada orang yang nggak bisa kawin, tidak dapat kawin karena memang lahir begitu dari rahim ibunya. Ada juga orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ada orang juga yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Nah, ini kan pilihan kan. Karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Terus ditambah sama Tuhan Yesus. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya memang ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dimengerti dan dipahami. Begitu. Nah, jadi dari dua hal tersebut bagi saya nampak bahwa Allah memang merancang, Allah memang berinisiatif untuk manusia itu berpasangan. Tapi manusia tetap bisa memilih yes or no. Begitu ya. Dan akhirnya kalau manusia bisa memilih, memang manusia ternyata nggak semuanya itu akan menikah. Nah, jadi kalau ditanya peran Allah apa sih di dalam pencarian pasangan hidup ini ya? Pertama dia merancang. Nah, kedua dia menyediakan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Bagaimana sih seharusnya kalau memang mau bergumul untuk
pasangan hidup begitu ya. Nah, petunjuk firman Tuhan itu kita bisa melihatnya di dalam Alkitab, dalam peristiwa-peristiwa, di dalam perkataan-perkataan Tuhan yang bisa kita tarik menjadi prinsip begitu ya. Karena Alkitab kita itu bukan buku primbon atau buku geografis atau buku catatan sejarah sejarah atau acuan praktis yang menuliskan pencarian pasangan hidup 1, 2, 3 kan enggak gitu ya. Tapi prinsip-prinsipnya tuh semuanya sudah tertuang lengkap di situ ya. Nah, ketiga, peran Allah apa? Peran Allah adalah memberikan pilihan-pilihan memang. Apakah A atau B atau C yang diizinkan Allah hadir dalam kehidupan kita kan. Terus kita memilih kan yang mana gitu. Nah, keempat, apa peran Allah? Dalam hal ini Allah memberikan perlengkapan yang kita perlukan. Ya, akal budi kita, kehendak, hikmat, iman, orang-orang di sekitar kita itu semuanya Allah berikan ya untuk kita bisa mencari dan memutuskan siapa pasangan hidup kita. Nah, kelima, meskipun Allah itu merencanakan dan manusia itu bisa bebas ya untuk memilih yes or no, A atau B atau C, tapi bahwa Alkitab itu juga mencatat bahwa Allah itu menyediakan providensianya gitu ya, penyertaannya, pemeliharaannya supaya kalau kita itu coba-coba milih-milih yang salah, Tuhan itu tetap menjaga kita supaya masuk ke track yang benar begitu. Dia mengarahkan, dia meluruskan, dia mengkonfirmasi, bahkan dia menghajar gitu ya kalau kita memilih yang salah. Tapi dalam kebebalan dan dosa manusia begitu ya, tetap manusia itu bisa memilih yang salah begitu ya, memilih yang salah. Dan banyak catatan kan di dalam Alkitab, misalnya Yudas gitu ya, Yudas kan udah jadi rasul pun dia tetap bisa memilih yang salah. Dia mati bunuh diri dan Allah mengizinkan ya kebebalannya itu dia memilih cara hidupnya sendiri. Nah, dalam pasangan hidup pun demikian. Nah, banyak contoh yang lain ya, kayak Demas, Yunus juga kan melarikan diri ya dari ketetapan Allah. Nah, tapi Allah itu sebenarnya menyediakan providensianya ya. Dia menyediakan pagarnya supaya kita tetap memilih itu yang tepat begitu. Nah, tinggal kita mau taat atau enggak, kita peka enggak dengan suara Roh Kudus begitu ya. Nah, jadi yang aku renungkan 5 hal ini sih peran Allah begitu ya. Ya, itu sudah lebih dari cukup Kak Siska. Kayaknya memang sudah tercakup semua di situ. Sudah paket komplit lah kalau kata orang. Ya. Ya, Kak Siska. Iya. Ini mau nanya nih. Jadi peran Allah tadi kan sudah banyak tuh. Jadi soal merencanakan, memberikan rancangan, lalu Tuhan juga memberikan petunjuk melalui firman Tuhan, memberikan pilihan dan providensia dan lain sebagainya tadi Kak. Jadi kemudian di dalam semua peran Allah ini lalu peran manusia bagaimana ini Kak? Maksudnya yang free will tadi Kakak jelaskan mungkin bisa dijabarkan dengan lebih rinci kali. Ya. Nah, tentunya kita harus berespon ya dengan rancangan Allah itu. Kita perlu aktif mengusahakannya dengan bertanggung jawab. Kehendak bebas itu bukan sebebas-bebasnya, tapi kehendak bebas yang bertanggung jawab. Nah, seperti halnya misalnya ketika Abraham mencarikan pasangan untuk Ishak anaknya ya, dia juga aktif loh. Dia menunjuk Eleazar untuk mencarikannya, dan juga ada cara-cara tertentu yang diajukan Abraham, dan itu datangnya dari Allah ya. Harus orang yang menyembah Yahweh juga, harus orang yang dari sanak saudaranya, pariban lah ya, kalau orang Batak bilang pariban gitu ya. Jadi aktif gitu. Orang mungkin berpikir, itu Hawa aja dikirim loh sama Tuhan ke Adam langsung gitu ya. Ya, kita menafsirkan Kejadian 2 itu adalah satu prinsip ya, prinsip di mana seperti apa penyatuan dua manusia. Manusia itu single tapi juga plural ya,
laki-laki dan perempuan. Itu prinsipnya. Tetapi pada prakteknya selanjutnya banyak kisah-kisah di dalam Alkitab menyatakan ya manusianya harus aktif. Kalau kasus Abraham itu kan pada waktu itu peran orang tua itu kan dominan ya. Kalau zaman kita kan ya nyari sendiri gitu kan, orang tua tinggal ngerestuin gitu. Kalau zaman dulu memang orang tua yang sangat berperan. Nah kedua, ya pakai seluruh kemampuan yang udah Tuhan kasih tadi, akal budi untuk menimbang, memilih, memutuskan. Terus ya pakai perlengkapan yang udah Allah kasih, hikmat ya, hikmat cari pasangan. Kan kita nggak mungkin diem-diem di rumah sepanjang hari terus jodoh itu tiba-tiba datang gitu ya, kayak orang ngirim GoFood kesasar gitu. Nggak Kirim gitu. JNE ya kayaknya, pakai paket datang tiba-tiba gitu ya. Nah jadi hikmat mencari pasangan itu ya kita menggunakannya. Hikmatnya apa aja? Ya berkomunitas lah, kenalanlah dengan lawan jenis, berelasilah, berpenampilanlah menarik, begitu, menarik perhatian. Gimana sih berhikmat dalam hal menarik perhatian lawan jenis? Gitu. Kalau cewek, ya mandilah, dandanlah yang cantik, maksimal, begitu ya. Bukan operasi plastik, enggak. Tapi maksimalkan dirimu, begitu. Kalau cowok, ya maco lah, begitu ya. Maco, memimpinlah, bisa diandalkan, begitu. Terus kemudian juga hikmat untuk memperbaiki diri. Apa sih yang perlu dirubah dari diriku? Bukan untuk demi mendapatkan pasangan itu, tetapi natur manusia itu kan memang memilih yang terbaik ya. Coba, kalau pilih kue, milih kue aja kan pilih yang enak dan menarik warnanya kan gitu. Masa milih pasangan hidup nggak gitu juga. Jadi emang udah naturnya gitu. Manusia tuh bisa memilih yang terbaik. Jadi tampilkan hal yang terbaik, keluarkan yang terbaik dari dirimu, begitu ya. Nah, jangan mentang-mentang kita anak Tuhan yang rohani gitu, terus kita punya moto hidup, biarlah dia menerima aku apa adanya. Kalau dia memang mencintaiku, dia pasti menerima aku adanya. Ya nggak gitu juga, keles gitu kan. Apa adanya sih, tapi kan nggak seadanya. Gitu. Nah, dalam hikmat itu ya pimpinan Tuhan masing-masing sih, dan kita punya pilihan masing-masing. Ada orang yang, ada temanku nih, kisah nyata ya, ekstrimnya dia nurunin berat dari 108 dia turunin jadi 70 loh, ya fitness dan sebagainya. Gitu. Ya nggak semua orang harus begitu, tetapi kalau kita mungkin melakukannya ya why not kan? Gitu. Aku juga dulu nggak ngerti merek bedak aja nggak ngerti aku ya. Tapi karena cewek ya kan, cewek itu kan cantik di dalam kapasitasnya begitu ya. Aku mau pakai bedak 1 kilo juga nggak mungkin muka aku berubah jadi kayak Luna Maya kan, nggak gitu. Tapi kita bisa cantik maksimal gitu loh. Ya berdandanlah. Gitu. Nah, hikmat Tuhan apa yang menolong kita, apa ya yang harus aku rubah? Apakah merubah kriteria yang salah ya? Bisa jadi nggak dapat jodoh pacar karena kriterianya salah gitu. Nah akhirnya kita bisa menggunakan aktif itu tadi ya, akal budi, menggunakan hikmat, menggunakan iman kita juga untuk mengandalkan Tuhan juga di dalam pencarian ini, ya bukan karena usaha kita. Mintalah kepada Tuhan, ketoklah pintu, carilah, maka kamu akan mendapatkan gitu. Meskipun betul. Nggak semuanya pada akhirnya mendapatkan memang. Oke. Nah, Kak Siska, jadi dari semua yang Kak Siska paparin mengenai peran kita sebagai manusia untuk mencari pasangan, maka seharusnya kalau kita lakukan semua yang Kak Siska bilang tadi, maka nggak ada kata yang mengatakan atau kalimat yang mengatakan ya Tuhan sih nggak kasih aku jodoh begitu, tapi kitanya sendiri juga nggak memperbaiki mungkin karakter kita, penampilan kita. Jadi itu juga salah ya Kak, ya itu tetap ekstrem yang satunya lagi. Nah Kak, ada satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan tadi yang masuk, satu di kolom komentar, satunya melalui via
chat, tapi dua-duanya sama, saya bacakan. Apakah mungkin jodoh kita bukan orang yang seiman? Dan gimana jika akhirnya kita meninggalkan kekristenan? Apakah mungkin jodoh kita? Nah, sekali lagi jodoh tadi kan orang yang cocok. Orang yang cocok. Ya. Nah, kalau kita beriman kepada Kristus, kira-kira yang cocok dengan kita itu apakah orang yang nggak beriman kepada Kristus? Kan enggak kan? Kalau kita mencintai Kristus, yang cocok dengan kita berarti adalah orang yang mencintai Kristus juga. Kalau kita meninggalkan... Tapi kalau katanya dia udah cinta mati, Kak. Iya. Kok kayaknya rasa nempel gitu, nyaman gitu, Kak Siska. Nah, benar-benar. Ya, cinta itu kan pengkhotbah bilang cinta itu kuat seperti maut memang. Dia dahsyat ya. Dia dahsyat luar biasa. Bisa menutupi seluruh mata pandangan kita ya. Nah, tapi kalau pilihan hidup kita itu adalah kita hidup memang menjadi murid Kristus, dalam artian menerima Kristus sebagai Tuhan kita, maka seluruh keputusan kehidupan kita ya didasarkan kepada iman itu. Berarti soal memilih jodoh pun kembali yang seperti kakak bilang tadi, di dalam peran manusia untuk mencari dan memilih di dalam free will itu tetap harus di dalam koridor yang Allah kehendaki, begitu Kak ya. Salah satunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan di dalamnya ada prinsip soal kesamaan iman tadi Kak Siska. Oke. Nah, Kak Siska, ada juga pertanyaan mungkin begini nih, kita lanjut lagi. Kira-kira bagaimana cara kita tahu, mungkin bagi orang yang anak remaja atau pemuda yang sedang pacaran begitu atau yang sedang mencari, bagaimana kita tahu bahwa orang yang ada di sekitar kita atau orang yang dekat dengan diri kita adalah jodoh kita, dan bagaimana kita bisa yakin kalau itu memang jodoh yang datang dari Tuhan? Iya, sekali lagi jodoh itu kan orang yang cocok ya, orang yang cocok untuk kita jadikan istri atau suami. Nah, bagi saya sendiri cocok itu pun juga adalah pilihan gitu. Karena nggak ada satu pribadi pun itu yang 100% cocok dengan kita. Kalaupun punya banyak kesamaan, itu pasti akan ada perbedaan. Gitu. Kan nggak ada kan orang yang benar-benar 100% cocok dengan kita kan. Jadi kita memilih mana yang cocok dan yang enggak itu ya pilihan ya. Pilihan kita. Nah, gimana kita bisa tahu ya? Bisa kita. Nah, mundur dikit lah. Nggak ada satu pribadi pun yang cocok benar-benar 100% sama cocok dengan kita gitu ya. Nah, aku pribadi pun ngalamin ya, sebelum nikah itu ditanya konseling kan, kenapa Siska kamu memilih Tito sebagai calon suami? Ya, kami punya banyak sekali kesamaan Pak. Gitu ya. Setelah menikah, kami ternyata banyak sekali perbedaan. Gitu ya. Nah, ada juga dosenku udah pacaran 9 tahun. Ditanya juga hal yang sama, jawabannya ternyata sama. Gitu. Jadi, aku pikir nggak ada dunia ini makhluk yang 100% cocok dengan kita. Jadi, itu pilihan. Nah, jadi untuk bisa cocok itu adalah proses mengenal, proses menjalani, dan menyesuaikan. Apakah ketika berjalan beriringan itu kita bisa menjalaninya bersama? Yang sama pun misalnya sama-sama kolerik ya, belum tentu kita bisa ngejalani bersama. Aku pernah ketemu juga sama cowok kolerik, kan kolerik ya, cowok kolerik, wih kalau bertengkar bisa sampai jam 4 pagi nggak ada yang ngalah gitu. Jadi yang sama pun juga tentu cocok kan gitu, harus dicoba. Nah, tapi tentu untuk bisa tahu mana yang cocok, sekalipun nggak bisa 100% ya, setidaknya dalam hal primer kita mesti cocok. Nah, pertimbangan utamanya itu adalah
Apakah kita sepadan? Ya, apakah kita sepadan? Sepadan. Nah, sepadan itu dalam perenunganku ada dua ya. Sepadan yang umum dan sepadan yang khusus. Nah, sepadan yang umum begini. Ini nggak boleh ditawar ya. Ini nggak boleh dinalar. Ini bukan pilihan. Tapi ini sifatnya mutlak ya. Pertama, sepadan dalam iman. Kalau aku cinta Yesus, dia juga harus cinta Yesus. Sepadan manusianya. Nggak bisa manusia tuh nikah sama boneka atau sama anjingnya. Karena ada loh yang nikah sama boneka gitu kan, nikah sama anjing. Atau berhubungan seks sama kambing gitu juga ada kan. Nah, sepadan manusianya artinya sekali lagi manusia singular dan plural itu man and women. Ya. Nah, sejak awal disebut manusia, mereka itu laki-laki dan perempuan. Nah, ini nggak bisa ditawar juga. Terus, satu tujuan hidup. Satu tujuan hidup tuh aku nggak bicara satu visi ya, karena visi itu bisa berubah. 5 tahun nggak bisa berubah ya. Dulu, kayak misalnya aku ya, dulu aku cinta mahasiswa. Setelah berjalan melayani 5 tahun kemudian, ternyata aku mencintai dunia konseling gitu. Mungkin sekarang kita bisa punya visi dalam dunia pendidikan 5 tahun lagi mungkin bisa Tuhan arahkan untuk misi ke pedalaman gitu. Kalau bicara visi itu sebenarnya bukan profesi ya, bukan profesi, itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau tujuan hidup itu mau profesinya apa aja itu nggak bisa berubah. Jadi kalau tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, maka sepadan bagi kita itu adalah juga mencari orang-orang yang sama punya tujuan hidup memuliakan Tuhan gitu. Kalau enggak, perkara kasih perpuluhan aja tuh bisa jadi pertengkaran loh, beneran. Di awal kayak cocok-cocok, habis menikah istrinya mau kasih perpuluhan, suaminya marah-marah begitu. Nah, ini kan beda tujuan hidup kan. Nah itu yang umum, ini nggak bisa ditawar, nggak boleh dinalar begitu. Nah, tapi yang khusus ini yang memang perlu pertimbangan akal budi. Jadi sepadan yang khusus itu pertama ya, dia mencintaimu nggak seperti kamu mencintai dia. Nah ini nomor wahid ya. Mau dia keren kayak Lee Min Ho tapi dia nggak mencintaimu, nah ini juga nggak bisa. Jadi syarat pertamanya sepadan dalam hal cinta. Kadar cintanya tuh sama. Nah yang kedua sepadan dalam hal intelektual. Intelektual, apakah sama-sama bisa berkomunikasi, berdiskusi, begitu. Ada pasangan yang menikah ya, istrinya SMA, suaminya S3. Tapi istrinya ini nggak kuliah bukan karena dia nggak pinter, tapi karena dia nggak punya uang. Nah, tapi dia sangat pinter, sehingga dalam hal intelektual tetap nyambung aja sih semua obrolan suaminya. Tapi ada juga dalam hal intelektual ini beda ya. Pernah ketemu orang istrinya SMA, suaminya S3 ya. Kalau istrinya dibawa ke tempat komunitas suaminya tersiksa dia. Gak ngerti mau ngobrol apa. Begitu juga kalau suaminya dibawa ke komunitas istrinya, suaminya juga bingung mau ngobrol apa gitu. Jadi ini bisa nggak menyesuaikan ya secara intelektual. Terus pendidikan ini juga penting. Apakah ini bukan masalah martabat, enggak ya, sama sekali enggak. Tapi supaya di dalam hal sehari-hari itu kita bisa nyambung dalam komunikasi, dalam mengerjakan pekerjaan, begitu. Nah, dalam hal karakter, kepribadian, kita bisa sepadan enggak, bisa cocok enggak, gitu ya. Kalau satunya pemalas sekali, yang satunya rajin sekali, meskipun cinta ya, tapi cinta itu bisa dikikis, bisa terkikis menjadi benci, menjadi nggak suka dan berubah menjadi kebencian yang besar itu bisa gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah apakah kita punya banyak kesamaan, jadi punya dunia yang berbeda. Profesi boleh beda, kayak aku suamiku guru, aku full time gitu ya, full timer. Nah, profesi kita nggak sama, tapi kita punya dunia yang sama. Nah, dalam hal seni kami sama gitu ya, suka dekorasi gitu, suka seni, terus suka tanaman gitu ya.
kami suka tanaman tuh, kami punya habit kalau malam hari itu siram bunga. Terus kami lagi nanam bougainville yang gede gitu ya. Begitu ada yang tumbuh sedikit gitu, wah kita tuh kayak nemu emas gitu ya. Wah lihat ini loh, wah ini tumbuh nih. Wah, kita bisa bahas sampai 30 menit gitu. Kayak kehidupan gitu ya. Dari hal-hal yang kecil karena punya banyak kesamaan-kesamaan. Tapi kalau benar-benar dunianya berbeda, ntar suaminya ngomong apa dia nggak tertarik, istrinya ngomong apa dia nggak tertarik. Akhirnya ada telinga lain gitu yang lebih bisa mendengar. Nah ini bisa perselingkuhan sih. Nah jadi yang pertama tadi yang sepadan secara umum itu nggak boleh ditawar ya. Nah yang sepadan khusus ini, karena gini kan, sepadan umum itu yang seiman, yang manusia tadi ya, yang heteroseks, yang punya tujuan hidup yang sama itu kan ratusan ya. Kayak misalnya aku di Perkantas, banyak laki-laki itu yang seperti ini gitu. Cuman kan cuman pilih satu, yang mana? Nah ini perlu pertimbangan dari yang tadi sepadan khusus itu, apakah dia mencintai enggak, apakah dia bisa intelektualnya bisa nyambung nggak, pendidikan, karakter, kepribadian, dan kesamaan punya dunia yang sama. Begitu. Oke, Kak Siska. Ada satu pertanyaan yang masuk. Dia bilang begini, Kak Siska, dulu kriteria yang kakak doakan seperti apa aja? Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah ini mungkin dijawab secara singkat dan personal ini Kak pertanyaannya. Iya betul. Iya kita memang bicara pasangan hidup, milih pasangan hidup itu, kenapa sih perlu kriteria begitu ya? Karena kita perlu mengenal diri kita, sehingga siapa sih yang cocok dengan diri kita yang demikian begitu ya. Nah, saya pernah salah membuat kriteria. Jadi yang sekunder itu tak jadikan primer. Yang primer tak jadikan sekunder begitu. Nah, sekunderku tuh apa? Pertama dulu tuh aku menetapkan dia tingginya harus 10 cm di atasku. Terus dia harus seorang public speaker. Dia harus orang yang pinter main musik, begitu kan? Terus temanku bilang, nah, lo kalau tengkar, makan tuh gitar gitu. Emang bisa nyelesaikan itu. Kalau orang itu pinter main musik kan enggak gitu. Nah, terus sampai usia 32 tahun, aku kan nggak dapet pacar gitu ya. Terus aku berdoa sama Tuhan, apa yang salah dengan diriku ya? Nah, Tuhan bukakan lewat waktu itu dosennya Pak Michael Teng bilang, sis, kamu ini yang sekunder ini kamu jadiin primer, yang primer ini malah kamu jadiin sekunder. Nah sekarang dibaliknya. Nah, aku bertobat dan mulai melihat yang primer adalah dia mencintai Tuhan. Yang kedua, dia mencintaiku apa adanya dan aku mencintai dia. Nah, yang ketiga, aku punya kebanggaan kepada dia dan dia punya kebanggaan terhadapku. Keempat, aku punya ketertarikan secara eros ya. Artinya ya eros itu apa ya? Kasarannya itu ya ada rasa untuk dipegang tangannya, dipeluk. Itu eros kan. Karena ada orang itu menerima lamaran orang lain hanya karena orang itu baik. Tapi sebenarnya nggak ada eros. Dan nanti gimana nggak ada rasanya dong ya, menikah nggak ada rasanya, nggak ada terenyang-terenyangnya itu, ya kan? Gitu. Jadi yang primer sih itu, akhirnya terbukalah mata lebar-lebar. Nah, dulu yang sekunder juga adalah dia harus orang perkantas gitu kan. Terus aku melihat orang-orang di luar perkantas itu banyak juga yang cinta Tuhan, yang memuridkan, yang mengerjakan penginjilan, pemuritan sama seperti yang aku lakukan begitu. Akhirnya ketika membuka mata, kriteriaku itu berubah, pilihannya tuh jadi banyak begitu ya. Kalau dulu tuh pilihan hidupku cuman sempit sekali ya, cuman itu. Jadi begitu ada orang baik, saya udah you not my type. Gitu kan. Kalau cewek kan menang milih ya, kamu bukan tipeku, terus udah. Iya, begitu. Iya. Oke. Kak Siska, berarti yang primer yang tadi kakak bilang itu sama dengan yang sepadan umum tadi, dan yang sekunder itu sepadan khusus gitu maksudnya Kak ya? Itu dan hati-hati jangan, iya. Mbak, aku catat ini, aku juga belajar
istilah-istilah baru ini Kak Siska. Nah, Kak ini mengingat waktu, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Kak Siska, mengenai hidup single begitu. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit tentang apa itu hidup single dan bagaimana kita mengetahuinya. Kapan waktu yang tepat untuk, ya mungkin kita berkata kayaknya saya single begitu. Ya, sekali lagi itu pilihan sih ya, pilihan meskipun mungkin kita memilih untuk menikah tapi pada akhirnya nggak menikah. Menikah itu adalah respon kita terhadap panggilan Allah, karena menikah itu kan termasuk panggilan ya, salah satu panggilan untuk beranak cucu, ya, artinya terlibat di dalam misi Allah untuk mengerjakan dunia ini bersama dengan seseorang, ya, memperagakan seluruh kasih Kristus itu di dalam pernikahan. Tetapi apakah kita bisa memilih untuk tidak menikah? Ya, bisa. Atau apakah ketika kita sebenarnya pengen nih nikah tapi nggak ketemu dan akhirnya kita nggak menikah, ya bisa begitu ya. Nah tapi bagiku begini, kita yang menikah pun someday kita bakalan single kok, ya kan? Kan tinggal siapa dulu yang mati kan? Jadi ya hidup sendiri lagi toh gitu. Jadi sebenarnya kita menikah atau nggak menikah itu sama-sama baik, sama baik. Menikah itu kan dianggap wajib ya di tatanan masyarakat ya. Kayaknya nggak normal kalau menikah gitu. Kayaknya nggak utuh kalau nggak menikah. Padahal orang yang siap menikah adalah orang yang siap hidup sendiri. Kenapa? Karena dia udah contentment dengan dirinya, dia udah utuh dengan dirinya, dia dewasa, dia mandiri. Nah, justru orang yang seperti ini adalah orang yang siap menikah. Karena menikah itu bukan perkara menerima ya, tapi menerima dan memberi. Yeah. Nah, jadi ketika kita single, ya tetaplah utuh dan bahagia. Nah, sebagai makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, pemenuhan kebutuhan batin itu ya berasal dari relasi dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman dekat gitu. Nah, bedanya yang berpasangan itu pemenuhan kebutuhan batinnya kan dari pasangannya. Tapi kalau orang single ya dari teman-temannya. Jadi kalau malam minggu ya jalan-jalanlah, pergilah bersama, hangout dengan teman-teman, kasihilah mereka, layanilah mereka begitu ya. Nah, juga ketika kita single ya bergumullah dengan kehidupan seksmu dengan sehat. Dan bisa ya, seperti Yusuf di rumah Potifar itu dia 10 tahun loh. Itu istri Potifar itu ngerayu Yusuf nggak cuma sehari 2 hari, 10 tahun itu. Tapi dia bisa berkemenangan ya. Dia punya pilihan yang tepat terhadap seksnya. Nah yang terakhir ya ingat, hidup kita ini untuk kekekalan 70-80 tahun itu sementara. Nah, sehat mental dan jiwa menghadapi apa kata orang ketika kita single, bahkan mungkin sampai kita berumur begitu ya, kita tetap single, kita bisa tetap sehat mentalnya, jiwanya, dan tidak perlu merasa aku nggak utuh kalau nggak punya rekan, partner, pasangan ya. Nah, sampai kapan batas usianya? Itu pun nggak ada patok rumusnya ya, masing-masing dikembalikan ke orang masing-masing. Karena ada orang menikah di usia 67 juga ada. Nah, biasanya kalau cewek itu kan ada menopause-nya dan sebagainya. Biasanya mereka menetapkan standar ya. Sampai kalau Tuhan izinkan sampai umur 50 tahun aku nggak ketemu dengan pasangan hidup, ya aku menyiapkan diriku untuk hidup melajang selamanya gitu. Jadi bagiku tetap terbukalah untuk bertemu dengan pasangan hidup, tetapi tetap utuhlah ketika itu belum datang gitu. Kita nggak kurang bahagia kok kalau hidup sendiri. Dan itu ada surveinya, surveinya dari lembaga kalau di Indonesia itu
ternyata orang yang single itu indeks kebahagiaannya 71,9. Sedangkan orang yang menikah indeks kebahagiaannya 71,3. Artinya dua-duanya bisa Lebih rendah. Ya lebih rendah karena menikah itu complicated. Oke. Oke. Ya, Kak Siska. Sepertinya kita sudah mendekati waktu juga dan sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan kita akan segera mengakhiri acara kita malam hari ini. Mungkin Kak Siska bisa memberikan closing statement yang mungkin bisa menyimpulkan dari semua hal yang tadi Kak Siska telah jelaskan. Oke, thank you. Ya, closing statement saya mungkin beberapa poin ya. Yang pertama, pasangan hidup yang cocok itu ada di dalam rencana Allah, tetapi juga di dalam kehendak bebas manusia yang bertanggung jawab. Ya. Nah, yang kedua, jangan sibuk mencari, tapi sibuklah mempersiapkan diri menjadi orang yang tepat untuk pasanganmu. Begitu. Nah, yang ketiga, tetap utuhlah ketika kita sendiri ataupun ketika kita menikah. Karena setelah menikah pun kita juga akan tetap sendiri, begitu ya. Dan yang terakhir, menikah atau tidak menikah, tetap hiduplah sebagai murid Kristus yang memuliakan Tuhan, karena kekekalan itu umurnya jauh lebih panjang daripada 70 tahun kita hidup di dunia, 70-80 tahun. Ya. Dengan pendeknya kehidupan kita di dunia, kita jangan lupa fokus kepada apa yang kekal. Gitu. Jangan karena urusan pasangan hidup terus itu menyerap 90% energi kita. Tapi hiduplah sibuk memuliakan Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Baik, terima kasih Kak Siska untuk waktu dan juga sharing malam hari ini. Saya percaya banyak teman-teman yang juga terberkati melalui sharing yang disampaikan oleh Kak Siska. Saya mewakili teman-teman pengurus dan juga seluruh jemaat yang ada di Gereja Kebon Jeruk mengucapkan terima kasih untuk Kak Siska atas pelayanannya malam hari ini. Nah, sebelum kita akan bersama-sama menutup acara malam hari ini, kita mau bersama-sama berdoa buat Kak Siska di dalam pelayanan bersama dengan suami dan juga kedua anak terkasih mereka. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berbincang bersama dan berdiskusi mengenai pasangan hidup. Terima kasih kalau Tuhan juga boleh memberikan hikmat untuk Kak Siska, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam, dan biarlah Tuhan yang juga boleh mematraikan apa yang sudah kami bahas ini di dalam kehidupan kami. Kami tahu bersama untuk mencari kehendak Allah secara khusus menemukan pasangan hidup kami bukanlah sesuatu yang gampang. Ada banyak sekali hal-hal yang complicated, hal-hal yang harus kami pertimbangkan di sana. Tapi biarlah Tuhan yang juga boleh tolong kami, agar kami juga boleh terus mengerjakan peran kami sebagai murid Kristus dan memuliakan nama Tuhan ketika kami hidup di dalam dunia ini. Ya Tuhan, dalam kesempatan kali ini kami bersama menyerahkan di dalam doa untuk Kak Siska bersama dengan suami dan keluarganya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau yang berkati seluruh pelayanan dan juga pekerjaan yang dilakukan, biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan melalui setiap hal yang mereka kerjakan, dan Tuhan yang boleh pakai Kak Siska bersama dengan suami juga boleh menjangkau jiwa-jiwa dan membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati untuk kedua anak terkasih mereka di dalam masa perkembangan, pertumbuhan mereka di dalam sekolah, biarlah Tuhan yang juga boleh tambah-tambahkan kepintaran, kesehatan yang baik kepada mereka juga. Kami serahkan untuk diri kami, setiap teman-teman yang mendengar dari awal sampai akhir, Tuhan yang berkati kehidupan kami. Dan kami serahkan waktu ke depan, malam hari ini mungkin kami akan istirahat, Tuhan yang juga boleh jaga dan lindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Kak Siska, dan saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai acara talk show yang akan kita lakukan di minggu depan, tetap di hari Minggu dan jam 8 malam di IG Live GKY Pos Kebun Jeruk. Dan untuk tema minggu depan adalah spiritualitas di masa pandemi, dan yang akan membawakan sharing Guru Injil Hendrawan. Kak Siska juga tahu orangnya. Ya, kalau ada waktu Kak Siska juga bisa sama-sama join di sini. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua yang teman-teman yang ikut dan juga Kak Siska secara khusus. Tuhan Yesus berkati kita.